Oke, Udah mulai. cek cek cek. Nah, 10 lebih lah. Itu baik. San, San. Kabar enak. Gila ya. Main Roblox. Ini crap. Podcast. Cek 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 cek. Kita bersantai dulu. Santai. Tahu. Oke. Di sini saya dengan pembawa acara podcast hari ini akan membahas tentang teknologi yang ada di Indonesia. Oke. Langsung saja tanpa basa-basi. Pertanyaan pertama tentang teknologi. Apa yang dimaksud dengan teknologi dan bagaimana perannya dalam kehidupan sehari-hari? Apa Anda mau jawab? Tadi apa kamu mau menjawab? Apa yang dimaksud dengan teknologi dan bagaimana perannya dalam kehidupan sehari-hari? Mau menjawab atau saya yang jawab? Oke, saya jawab dulu. Atau mau San? Oke, saya jawab. Apa yang dimaksud dengan teknologi dan bagaimana perannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, teknologi itu sangat erat dengan kehidupan kita karena sehari-hari kita menggunakan teknologi. Ya, contohnya lah di HP. Itu kan teknologi kita sehari-hari kan ya. Dan sering kita bawa, sering kita pegang. Nah, jadi aktivitas itu tidak jauh-jauh dari HP. Betul kan? Karena kita itu sudah beriringan dengan teknologi, jadi berjalan bersama dengan teknologi, tidak berjauhan karena dekat dengan teknologi. Nah, perannya banyak sih, peran sebagai komunikasi dan motivasi, terus dan membuat ide-ide kreatif dari teknologi tersebut, seperti menonton video YouTube, mencari tutorial gitu. Itu aja sih. Apa Anda akan mau menjawab pertanyaan pertama? Saya akan menambahkan apa yang dimaksud dengan teknologi. Jadi teknologi itu bukan melulu dengan HP aja ya. Teknologi itu banyak sekali. Di zaman sekarang teknologi itu sangat banyak. Mulai dari yang bisa membantu, mulai dari yang bisa membantu ya, kebanyakan ya bantu. Karena Katanya teknologi itu alat bantu. Buat penuhnya alat bantu. Jadi peran teknologi itu sangat krusial di kehidupan sekarang. Bagaimana peran? Ya, perannya teknologi itu sangat krusial karena ya itu kata kuncinya, membantu masyarakat, membantu kehidupan. Ya. Jadi masyarakat dan kehidupan dan bermasyarakat tidak luput dari kayak perannya teknologi itu. Apa Mas Radi mau menjawab? Sunset. Menurut saya teknologi itu bisa mengubah cara kita mengelola waktu dan tugas. Dengan alat yang tepat, pekerjaan yang dulunya memakan waktu berjam-jam kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Jika teknologi digunakan dengan bijak, kehadirannya sangat membantu kita untuk hidup lebih efisien, teratur, dan produktif. Yang pertama, manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari yaitu efisiensi kerja dan produktivitas. Jadi teknologi itu mengubah cara kita mengelola waktu dan tugas. Yang kedua, akses informasi dan pembelajaran tanpa batas. Dengan adanya teknologi, kita bisa belajar dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, berguna untuk komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Yang keempat, kesehatan dan kebugaran.
Oke, pertanyaan yang kedua, biar cepat. Apa saja dampak positif dan negatif perkembangan teknologi terhadap masyarakat? Oke, saya akan jawab dulu. Dampak positifnya dulu ya. Positifnya itu kita gampang uh, berkomunikasi seperti chat, WA itu, dan membantu mengerjakan tugas-tugas seperti MTK dengan bantuan AI. Nah itu dia. Langsung aja dan negatifnya itu karena itu kita terlalu ketergantungan. Jadi kita apa-apa aja perlu AI, apa-apa perlu bantuan dari Google, apa-apa lagi bantuan dari apa ya, robot. Karena kita itu kebanyakan generasi sekarang ketergantungan AI dan ya itu. Oke. Jadi ini saya menambahkan yang negatifnya saja ya. Semakin canggihnya AI atau teknologi itu, manusia itu semakin, menurut saya semakin lemah ya dalam berpikir dan bertindak lah. Karena apa sih? Ya karena tergantungan dengan hal-hal instan. Contohnya mau ngerjain MTK, kan dulu mah harus ribet lah, harus ribet. Sekarang sangat instan, jadi kemampuan kognitif otak manusia tuh ya melemah lah. Nah ya caranya mah cukup mudah lah. Caranya jawab apa dampak positif dan negatif dalam perkembangan teknologi. Kalau dampak positifnya perkembangan teknologi itu, contohnya kita bisa dengan mudah mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber. Terus juga dengan kemajuan teknologi kita semakin efisien dalam bekerja. Contohnya ketika dunia menemukan mesin kendaraan, contohnya, jadi kita misalkan pendistribusian barang semakin cepat dan lebih efisien. Terus untuk dampak negatifnya dari teknologi itu, kadang kita bisa dimanjakan oleh teknologi tersebut, misalkan dengan penggunaan AI yang tidak dibatasi, terus penggunaan gadget yang berlebihan. Jadi teknologi itu tergantung kitanya, digunakan dengan baik atau buruk. Oke, terima kasih atas jawaban dari Mas Rodi. Mau menjawab, Mas Hasan? Oke, pertanyaan yang ketiga, bagaimana teknologi membantu meningkatkan produktivitas di dunia kerja? Oke, saya akan jawab. Meningkatkan produktivitas di dunia kerja. Nah, termasuk teknologi itu kerja. Di dunia kerja ya, seperti keamanan lah. CCTV itu juga bagus di dunia kerja karena bisa mengurangi apa ya, resiko pencurian. Karena kalau cuma dijaga orang doang kayak security, nggak mungkin ya. Karena manusia juga punya istirahat juga ya. Nah itu aja sih contohnya. Saya akan menjawab peran teknologi di dunia kerja ya. Jadi teknologi di dunia kerja itu sangat membantu lah menurut saya. Contoh paling yang kita sering lihat lah, HP lah. Ya, karena dalam satu benda ribuan informasi bisa jadi alat bantu, sangat bermanfaat lah. Betul. Itu sih. Saya mau menjawab bagaimana teknologi membantu meningkatkan produktivitas. Oke, jadi teknologi itu sangat berperan dalam peningkatan produktivitas kerja. Karena yang pertama itu kita bisa berkolaborasi dengan mudah tanpa ada batasan ruang dan waktu. Terus otomatisasi tugas lebih mudah. Contohnya seperti penggunaan AI. Terus juga manajemen waktu dan rutinitas yang lebih presisi karena sudah diatur oleh yang namanya teknologi. Terus akses instan ke sumber belajar berbagai sumber.
Oke, terima kasih atas jawaban dari Mas Rory. Selanjutnya pertanyaan keempat. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI? Oke, saya akan jawab. Nah, yang dimaksud dengan kecerdasan buatan itu AI itu adalah buatan manusia tentunya. Karena AI itu di zamannya tuh udah ada ya itu. Iya, sudah ada AI kalau nggak salah. AI itu terus berkembang karena membantu manusia. AI itu diciptakan untuk membantu bukan apa ya? Membantu bukan menggantikan. Karena AI itu apa ya? Membuat efisien dalam mengerjakan sesuatu. Nah, itu aja sih. Penambahan sedikit ya. Jadi pengembangan artificial intelligence ini awal mulanya lah pas perang dunia kedua ya. Kalau nggak salah penemunya tuh Turing gitu namanya tuh. Oh, Alan Turing. Ya, Alan Turing. Nah, itu tuh fungsinya mah buat memecahkan kode dari Jerman sih. Iya, Jerman. Yang rumit. Nah, fungsinya AI itu alat bantu yang bisa membantu menginskripsi. Hal-hal yang rumit. Karena manusia kan belum tentu bisa, kan pada zaman itu ilmuwan belum tentu banyak ya dan belum tentu bisa. Jadi Alan Turing tuh berinisiatif membuat alat itu. Nah, berkembanglah sampai sekarang. Ya fungsinya hampir ya sama, tujuannya mah untuk memecahkan pemikiran-pemikiran yang kompleks. Oke. Itu penambahan sedikit. Oke. Apakah Mas Rory mau menambahkan atau lanjut ke? Iya. Menurut saya AI itu adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia untuk memahami atau membantu manusia itu sendiri. Contohnya seperti, jadi kemampuan AI itu yang pertama mempunyai kemampuan belajar atau learning. Jadi AI itu seperti mesin yang diciptakan untuk belajar memahami manusia. Terus yang kedua, memahami bahasa manusia. Terus yang ketiga, mengotomatisasi atau bisa memecahkan suatu masalah dengan otomatisasi tersebut. Jadi AI itu utamanya untuk membantu manusia itu sendiri. Oke, dan sampai di pertanyaan terakhir, yang pertanyaan kelima, bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi dunia pendidikan? Oke, dan ini adalah pertanyaan terakhir. Mau dijawab oleh siapa? Saya? Anda? Oke, saya dulu. Oke, teknologi itu mempengaruhi pendidikan. Emang benar, mempengaruhi pendidikan karena setiap zaman itu teknologi berkembang dan juga bisa membantu pendidikan. Contohnya MPG, bukan ya? Cuma bukan. Ya kayak smartboard, tahu nggak smartboard? Ada smartboard, infocus atau proyektor tuh. Bagus untuk karena bisa menampilkan visual tanpa harus banyak bicara, teori doang. Softwarenya itu software ya kayak Canva, PPT, PowerPoint tuh bagus tuh. AI juga bisa merangkap jadi semua itu sih. AI juga bisa menjadi satu padu, jadi nggak bisa tuh. Oke. Apakah perkembangan teknologi mempengaruhi pendidikan? Jadi perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi dunia pendidikan karena dengan adanya teknologi pendidikan semakin dipermudah. Contohnya seperti adanya kayak hardware seperti tadi TV kah? TV smart, terus
contohnya handphone, proyektor, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat membantu untuk dunia pendidikan, untuk lebih mempermudah guru dan siswa dalam proses pembelajarannya. Terus teknologi juga seperti software-software teknologis, contohnya seperti AI, terus Canva, terus Zoom, itu sangat mempengaruhi dunia pendidikan, karena dengan adanya tools-tools tersebut dunia pendidikan semakin dipermudah. Tetapi ada dampak negatifnya ketika kita selalu mengandalkan teknologi, contohnya seperti AI. Jadi kitanya akan mempunyai mental pembelajar yang malas atau mengandalkan teknologi tersebut. Oke, telah sampai di penghujung acara podcast ini. Saya punya pantun untuk penutup. Jalan-jalan ke Bekasi, cukup sekian, terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.